ngerjain tugas gak mood lah buat ngerjain tugas gitu. Oke. Udah ngerjain tugas masih kalah sama mood, masih nanti aja, gak mood. Setidaknya hal yang dilakukan saat ini, hari ini, itu bisa mengurangi rasa penyesalan di masa depan. Goks. Bisa ulangi Sekali lagi. Kehidupan bakal berjalan terus, kehidupan bakal berjalan terus dengan segala rintangan, segala perubahan, segala perkembangannya. Kalau kita, jangan lu deh, kalau kita gitu, masih masih kalah sama mood. Contohnya kayak misalkan kita masih, contohnya dalam perkuliahan lah, kita masih ngerjain tugas gak mood lah buat ngerjain tugas gitu. Oke. Udah ngerjain tugas masih kalah sama mood, masih nanti aja, gak mood. Nanti aja, masih nyari ide-ide atau alasan yang lain gitu. Tapi kan perkuliahan masih tetap berjalan gitu. Dan di saat mungkin ya, di saat kita ngerjain tugas ataupun kita ngerjain apapun yang tertunda itu, ada hal yang ketunda lagi. Aduh, ngerasa Iya. tampar. Jadi kalau nunda sesuatu pasti ada ketunda. Ada yang ketunda lagi. Iya. Mau gak mau gitu. Kita kalau udah terlanjur kayak gitu, mau gak mau kita harus lebih keras lagi, entah dalam segala hal apapun gitu. Karena mungkin ini ya masuknya ke prinsip disiplin sih ya. Disiplin itu ya. Jadi Karena- 1%. Iya. Itu nanti kita bakal bahas. Next ya. Ya, karena masalah disiplin gitu. Karena mungkin yang gua rasa gitu, disiplin itu banyak diajarkan di sekolah secara tidak langsung. Iya. Baik dari tingkat TK sampai Iya, dari TK juga. kuliah gitu. Itu disiplin diterapkan. Namun kita gak ngerasa bahwa disiplin itu diajarkan kepada kita. Malah Ya. kadang ada yang apa tadi? Ya gak apa-apa, lanjut. Lanjut. Aduh, Gak apa-apa. Udah aja deh. Enggak, gue tuh yang lu tadi omongin, gue jadi kepikiran yang tentang meme ini loh, rambut panjang kok diatur, prestasi emang diatur dalam rambut panjang gitu. Itu kan maksudnya ngelatih kedisiplinan. Gue nggak ngelirik lu ya, ini kan panjang. Enggak, kan di sekolah kan diatur kan rambut panjang. Terus sepatu harus hitam, bajunya harus sesuai hari gitu kan. Jadi gue keinget yang itu sih maksudnya. Tadi mau ngomong itu doang gitu. Iya. Gitu. Ya itu maksudnya poin disiplin gitu. Tentang ya contohnya peraturan gitu ya. Peraturan yang misalkan tadi sepatu harus hitam, rambut harus pendek, maksimal 5 cm gitu ya. Iya. Maksimal 5 cm. Bentar. Ya pokoknya itulah. Oh iya, Panjang lah Bagi intinya. laki-laki ya. Iya. Oh iya, tadi gak ada pengecualian. Lupa gue. Pengecualian gitu ya. Ya pokoknya Untung ada tentang cewek. peraturan apapun gitu ya. Ya itu, karena disiplin itu di saat sekolah itu diterapkan, namun tidak secara langsung dan akibat. Dan bukan akibat, kalau akibat kayak negatif gitu. Dan dampaknya mungkin. Kita gak ngerasa bahwa kita sedang diajar, kita sedang disuapi tentang kedisiplinan gitu, tentang peraturan, tentang kepatuhan peraturan itu. Contohnya tugas gitu, kita beralih ke tugas gitu. Tugas misalkan tiap hari ada aja gitu tugas gitu. Dan harus misalkan dikerjakan, harus dikumpulin besok atau minggu depan gitu. Itu soal kedisiplinan gitu. Karena gue juga dapat banyak pengetahuan juga, banyak wawasan dari video di YouTube juga. Karena disiplin itu kalau secara awam sih kayak mengekang kita gitu, kayak ngunci diri kita gitu, kayak ngunci diri kita dalam sebuah kotak lah gitu. Kita gak boleh kesini gini gitu ya. Tapi kalau kita bisa pahami lebih dalam lagi, disiplin itu kayak membebaskan kita, membebaskan diri kita, entah dari potensi, entah dari kemampuan kita. Contohnya gini, contohnya dari kalian gitu, kalian yang patut dicontoh. Misalkan Disiplin kita berarti. Disiplin apa lah? ini supaya diundang lagi.
penjilat deh ya, penjilat handal deh ya. Penjilat Nah, handal. contohnya kalian dalam membuat video di YouTube ini. Nah, Ketika misalkan udah dijadwalin, misalkan minggu ini tentang konten apa, minggu depan tentang konten tentang siapa dengan siapa gitu kan, konten gitu. Kalau kalian misalkan secara rutin gitu melaksanakan dari minggu ke minggu satu video gitu. Iya. Nantinya kalian akan terbiasa gitu. Kalian akan terbiasa melakukan hal ini. Jadi tanpa ada rasa malas, tanpa ada rasa nanti dulu aja deh bikin videonya gitu. Kalian akan terbiasa gitu. Langsung kalau jadwal inilah gitu yang harus kalian lakukan. Emang direncanain Gun? Hah? Ya, rencana mah iya. Kalau direncanain kayak Iya, gitu gitu. direncanain. Tapi kalau rencana doang mah kalau nggak ada aksi mah iya ya, NATO ya. Iya, itu beda lagi. Oh, beda ya, Beda beda. lagi. Beda. Oh, Beda lagi beda. pembahasannya Iya, berarti iya. ya. Ini salah disiplin di dalam merencanakan Iya. dan juga ketika kita udah sering melakukan terbiasa melakukan suatu hal di masa depan nanti, pertama mungkin dari potensinya bisa menghasilkan, entah gak cuman materi lah, lebih dari itu gitu. Misalkan potensi lebih menghasilkan ataupun yang lainnya gitu. Jadi disiplin itu membebaskan kita, bukan mengekang diri kita. Mengekang ya. Membebaskan. Walaupun emang kelihatannya mengekang. Tapi secara hakikat, Iya. waduh. Hakikat. Kalau kita lihat dari hakikat, kalau kita ngelihat dari luar gitu, orang yang disiplin kayak, dia kayak terkekang amat hidupnya gitu. Iya. Pagi harus gini, siang harus gini, malam gini, nggak boleh pulang gini. Tapi kan kita nggak ngerasain gitu. Iya. Mungkin dia ngerasainnya bukan itu gitu. Dia ngerasainnya, wah gue kayak bebas banget gitu. Kayak misalkan dari belajar kayak diatur gitu di porsi waktunya, gue kayak bebas banget. Jadi di masa depan nanti gue gak perlu belajar ini, gue hanya perlu mengulang. Yep. Oh. Jadi emang kalau sekarang tuh dari muda-muda nih, maksudnya dari usia muda emang harus disiplin dulu ya. Iya, Biar disiplin. nanti pas tua itu jadi apa? Jadi udah Terbiasa. jadi udah kayak tersistem aja gitu ya. Terus sistem. Heeh. Nah, mungkin kalau dari luar gitu kita kayak ini kayak diatur banget gitu. Iya. Ya mungkin itu masalahnya pendidikan di Indonesia ya. Waduh. Ya, salah satu Tentang pendidikan. salah satu kelebihan. Mm-mm. Walaupun tidak terasa Iya. bagian Iya. ya. Apa pelajarannya itu pendidikannya. Nah, Ida disiplin nggak? Belum, Hah? Oh, belum. Masih Nah. proses. Ngapain geleng-geleng? Ngapain geleng-geleng? Belum, masih Oh, belum, ya. proses, ya. Kan kalau disiplin kan pastinya kita awal-awal tuh ngerasa kaget dong. Ya kan, Nda? Yaudah, Iya. pastinya ngerasa dong. Gun juga ngerasa kaget gitu kan. Nah, lu itu ngelola jiwa. Maksudnya ngelola apa ya? Emosi kali ya? Itu gimana tuh? Pastinya kan pengen keluar dari zona disiplin itu Intinya dong. ngelola mood sih ya. Ya ngelola mood, ngelola jiwa ya. Iya. Gila. Psikologi saya. Gimana caranya? Wih, masuk ke psikologi guys. 3 guys. Subscribe, komen, like. Jadi Tiga kalian SKS. kalau udah menyelesaikan video ini udah lulus. Ya. Nanti HW Akademi nanti ya. Institut. Oke, gimana tuh bro? Maksudnya ngelola jiwa lu, ngelola emosi lu, ketika lu terjun ke apa sih namanya kayak hal yang baru gitu. Terus kemudian didawamkan. Didawamkan gimana ya? Konsistensikan. Bahasanya agama ya. Karena dia man. Oh iya. Aduh, ngakak. Iya. Ya mungkin ini agak, kalau dari mengelola ini agak berlawanan dengan apa yang udah gue omongin sebelumnya gitu. Iya. Kenapa tuh? Karena perlu disadari dari gue sendiri gitu. Karena gue juga masih berproses. Oh, Atau apapun iya. itu gue masih berproses. Gue masih terlalu muda untuk kayak menganggap bahwa usia di 20 menjelang 21 tahun ini adalah final. Masih banyak proses yang harus gue lakukan mengenai cara mengelola jiwa gitu ya. Wih. Wah, Kayak dalam banget jiwa gitu ya. kayak podcast kesehatan gitu ya. Apa dokter Z ya? Dokter Z. Lupa Ah, gue. gitu ya. Psikologi Almarhum. Arab ada gak sih? Psikologi Arab. Psikologi bahasa. Psikologi Arab emang.
suka membedakan ya. Nggak ada ya. Rasis ya, Panjara. Nanti dikat. Iya. Gimana tuh? Agak berlawanan dengan apa yang udah gue obrolin karena memang dua pembahasan sebelumnya itu baru-baru ini gue dapetin gitu dari video di YouTube, dari apa yang gue lihat gitu di dunia kenyataan gitu. Kalau masalah mengolah mood, mengolah jiwa, justru gue memulainya apa ya? Memulainya di masa pandemi ini. Oh, di masa pandemi. Masa pandemi ini dengan pengelolaan yang buruk gitu. Pengelolaan yang buruk gitu. Ya mungkin kurang baik gitu ya. Oh, ya dong, Gitu buruk ya. kan memang kurang baik. Kurang. Gimana tuh? Maksudnya gimana buruknya? Karena diawali saat itu di masa pandemi tahun 2020. Kayak sebentar amat ya, udah 2 tahun. Iya, 2 tahun. Ya, di tahun 2020 di awal pandemi ya. Saat itu gue kayak kayak dikasih amanah menjadi di satu kepanitiaan di kampus gitu ya. Dan gue di situ karena mungkin di saat pandemi dan mungkin ya karena memang pengaruh pandemi, pengaruh berita gitu di TV ataupun di media sosial yang lainnya yang itu mempengaruhi jiwa gue gitu. Kalau jiwa, diri gue gitu. Diri gue gitu. Jiwa. Kalau jiwa. Iya, Takut kayak- ntar Marzuki mah di notis. Yang lepas nih. RSJ Iya. lepas nih. Pasien. Mempengaruhi dari ya sikap dari ini. Alhasil itulah salah satu kondisi terburuk lah, bisa dibilang kondisi paling bawah lah di saat gua menjalani hidup ini gitu. Di saat ya mungkin di kisaran masih waktu itu berarti usia 19 tahunan lah. Tuh, itu ya 2020 ya. Iya, baru waktu 2020 gitu, masih awal-awal banget perkuliahan gitu, dan gua kayak merasa kaget aja, terus ditambah dengan pandemi gitu. Hasil itulah saat terburuk yang mungkin kalian tahu gitu. Gue kayak menghilang lah. Yep. Mungkin kalian ngerasain gitu. Gue gak Menghilang. beberapa bulan bisa dibilang kayak gak ada komunikasi keluar gitu. Mendem aja di rumah gitu. Kan pertama mungkin pandemi, kedua karena memang kondisi mental gitu. Kondisi mental yang mungkin lagi di bawah-bawahnya lah saat itu. Insecure ya. Bisa dibilang insecure, bisa Keldaman. dibilang kayak lebih tepatnya kerasa takut. Oke. Khauf ya. Ya. Lagi-lagi gak suka agama. Aduh. Khauf dan Roja harus disatuin. Iya, rasa takut lah. Rasa takut ketika gua berada di sebuah kondisi gitu. Gua merasa terlalu berlebihan aja dalam menyikapi rasa takut itu. Karena mungkin rasa takut adalah dalam Ya, pasti setiap ada. diri manusia adalah. Nggak ada kayak tingkatnya rasa takutnya lebih atau rasa takutnya kurang, nggak ada. Cuman dari rasa dari cara menyikapi kita gitu. Yang mungkin gue saat itu terlalu berlebihan. Rasa takut kayak misalkan contohnya pandemi gitu. Dulu gue kayak ngerasa kayaknya dunia bakal berakhir deh. Kiamat. Iya. Kenapa? Dunia bakal kayak gini-gini terus aja gitu. Di saat pandemi ya, saat awal pandemi gitu. Kayak ngerasa berlebihan aja gitu. Itu termasuk pikiran kan? Iya, pikiran doang itu. Iya, Pikiran. iya maksudnya itu didasari dari berlebihan dalam menyikapi rasa takut gitu. Itu pandemi. Kedua diri gua gitu. Diri gua sendiri di saat ada di sebuah kepanitiaan kayak merasa takut itu kayak kayak menguasai diri gua gitu. Oh. Jadi serba jadi serba takut aja dalam melakukan suatu hal gitu. Walaupun ya memang saat itu kayak masih baru di dalam sebuah kepanitiaan, itu hal yang baru, ya itu jadi merasa takut yang berlebih. Alhasil ya itu hasilnya kayak gue menghilang selama beberapa bulan, baik di kampus ataupun di Oh, di kampus pertemanan. juga. Ya itu di saat kampus, Oh. di saat di kampus. Alhasil ya mungkin karena di saat itu dia sampai di akhir 2020 di saat itu gue sadar kayaknya dunia bakal berjalan terus deh, gak kayak pikiran gue kayak waktu dulu gitu. Iya. Lu Dunia tersadarkan. iya baru tersadarkan kayak gitu. Alhasil
dari situ ya, dari mulai saat itu gitu gue banyak kayak nonton apa ya, karena mungkin keadaan mental baru disadari oleh orang-orang banyak kalau menurut gue ya Oh. di saat pandemi, bener gak sih? Nggak tahu sih ya, gua belum survei sih, nggak tahu jadinya. Kebanyakan orang gitu, entah mungkin karena guanya baru terjun ke ranah sana ataupun gue baru ngeliat gitu. Iya. Nah di saat itu gitu, kayak misalkan kata lu bilang gitu gue, apa ya, di saat platform ya kita bilang gitu ya, Oh ya. platform di YouTube atau YouTube gitu ada salah satu 1% lah lama. persen lah gitu ya, yang membahas tentang ya pengembangan diri ataupun kondisi mental gitu. Oh, Di saat yang mungkin pandemi yang lagi lebih-lebihnya gitu, entah dari pemberitaan ataupun yang lainnya gitu. Di saat itu gua kayak bukan belajar, kayak apa ya, kayak baru tahu, oh ini tuh ini, rasa takut ini bisa di ini gitu. Hasil ya gitu, selama di rumah aja gitu, di pembelajaran online kayak gitu gue belajar gitu dari YouTube gitu, yang mungkin di saat ini juga masih kayak belajar gitu tentang kayak menguasai mood kayak gimana, kayak menyikapi rasa takut, menyikapi hal-hal yang belum kita lakukan gitu. Hasil ya belajar gitu, dan saat ini juga masih belajar gitu. Tapi sekarang mah enjoy ya, udah nggak takut lagi ya, aman ya. Intinya gimana? Intinya gimana? Oh, dia nggak belum dapat. Intinya apa tuh? Intinya tentang mental ini yang mau gue sampaikan, ya mungkin ini mungkin bisa dipelajari juga gitu. Belajar. Pertama kenali diri gitu, pahami diri sendiri itu kayak gimana. Oke. Pahami ya yang mungkin apa ya, orang lain nggak bakal tahu Tentang diri kita sebenarnya itu kayak gimana sebelum kita tahu dulu gitu. Pertama mungkin yang gue bisa sadari saat itu tadi itu rasa takut gue berlebihan. Oke. Apa ya, menyikapi rasa takut itu berlebihan itu. Jadi rasa takut itu. Kenali diri kita terlebih dahulu. Kedua, karena udah tahu apa yang jadi masalahnya, nah di saat itu ya baru tahun-tahun inilah, setahun ini baru gue sadar bahwa gue tuh pertama kenapa gak banyak ngobrol, gak banyak aktivitas lah yang berhubungan sama interaksi sama orang lain gitu. Dan juga kenapa gue takut kepada hal-hal yang misalkan kayak ngobrol gini aja gitu. Takut. Sebelumnya takut gitu. Oh. Sebelumnya takut gitu. Nah, Takut setelah salah, takut salah, takut ngomong apa gitu. Padahal kan itu wajar, salah itu wajar. Bagi manusia itu salah itu wajar. Yang nggak wajar lah, udah salah diterus-terusin gitu ya. Oke. Kalau hilaf beda ya. Iya, nah di saat itu kayak gue sadar karena gue dasarnya gak tahu apa-apa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan orang lain, kayak misalkan ini ataupun berorganisasi ataupun berinteraksi dengan orang lain secara umum gitu. Kayaknya sebelum gue melakukan sesuatu ada hal yang harus gue siapkan. Jadi sebelum ngapain, misalkan sebelum ngobrol kayak gini aja, contoh konkretnya gitu. Sebelum ngobrol kayak gini, kayak pertama kali diundang ya, diundang gitu, kayak gue merasa takut. Pertama apa yang mau diobrolin gitu, terus takut ngomong salah, takut gimana gitu. Slow aja. Paling kalau salah penjara. Nah di saat itu yang mungkin berarti harus gue persiapkan, entah nanti misalkan udah ngobrolin apa aja, apa yang mau gue ceritakan, apa yang mau gue bagi di video ini gitu. Ya itu kesimpulannya, pahami diri sendiri dan juga cari solusinya, cari solusi dari setiap kesalahan, apa ya, kekurangan yang kita punya gitu. Nah mungkin kekurangan gue rasa takut yang berlebihan, dan solusinya gue harus tahu dulu apa yang harus gue persiapkan, apa yang harus gue omongin, apa yang harus gue lakukan gitu. Iya. Sampai-sampai nonton YouTube kan? Iya. Mempersiapkan salah satunya kayak materi gitu. ya. Oke. Oke Jack, tadi udah ya, maksudnya lu kan dari orang yang pendiam terus jadi Seorang aktivis. asik. Berat banget. Ahi banget sih. Ahi banget. Dan lu terakhir deh, lu enjoy gak sih semua ini
Alhamdulillah saat ini enjoy. Enjoy aja ya. Enjoy. Nah, dan apakah ada yang harus dikeluhkan? Gak ada, ya? Aman ya. Kalau dikeluhkan kayaknya ada. Ada. Pasti Cuman ada. ya pasti ada. Kalau manusia tanpa keluhan Wush. gak punya hidup kayaknya. Waduh, keren. Ya, oke Jack. Apa ya namanya? Lu kan dari pendiam terus aktivis juga. Gua kenal dari lu, kenal lu sejak juga kan dari kelas 10 juga. Gua tau lu dari pendiam. Nah, Hilda juga tahu. ya. Kan Hilda juga sekolah sama Bang Jack. Oke. Kayak menyendiri gitu. Iya. Wisro ya. Ulin sorangan ya. Istirahat di bangku. Iya. Kan ada gugun Jack. Oh, iya. Ya. Tapi Pindah kadang-kadang sekolah. juga ya. Itu ya. Terus ini Jack, mungkin lu ada gini ya Jack, kayak pesan buat apa teman-teman yang sekiranya juga pendiam gitu kan. kayak Hilda. Pesan buat teman-teman ada apa sih? Ada gak pesan buat teman-teman yang sekiranya teman-teman tuh kayak pendiam gitu kan? Sampai-sampai lu kayak bisa jadi aktivis gitu. Oh, oke. Iya, pesannya. Oke, Dengar mungkin baik-baik. Ya, celi pasang. Oke, mungkin buat teman-teman yang apa ya, yang merasa bahwa diri kalian itu adalah seorang yang pendiam, itu gak masalah, itu gak apa-apa. Oke. Terima aja bahwa diri kalian adalah seorang Seorang pendiam, pribadi kalian pendiam gitu, gak banyak ngobrol gitu, dan mungkin bisa bisa dibilang kayak kalian ada saatnya buat waktu buat ngobrol gitu. Dan hal yang pengen gua pesen ya, khususnya juga buat diri gua sendiri gitu. Bebas kalian punya cita-cita apa aja, impian apa aja gitu ya di hidup kalian, mau ngapain gitu. Tapi satu hal gitu, kalian harus lakukan, karena lakukan apa itu aja, apapun yang bisa kalian lakukan, dan juga lakukan apapun yang bisa yang bisa hal itu ketika hal itu dilaksanakan, itu bisa menjadi proses kalian menggapai impian kalian. Nah, ini juga salah satu postingan di feed IG gitu ya. Setidaknya hal yang dilakukan saat ini, hari ini, itu bisa mengurangi rasa penyesalan di masa depan. Goks. Bisa ulangi? Ulangi sekali lagi. Setidaknya hal yang dilakukan hari ini, saat ini, itu bisa mengurangi rasa penyesalan di masa depan nanti. Oke. Karena kita gak tahu gitu, di umur kita gitu, yang masih muda, antara kisaran 20 tahunan gitu, masih ada rasa penyesalan, padahal masih muda. Apalagi di saat kita udah tua nanti, di umur 40, 50 bahkan gitu ya, pasti banyak penyesalan. Yang mungkin penyesalan tersebut ya mungkin berhubungan dengan impian kalian gitu. Terlepas apapun kalian ada punya kendala, kayaknya nggak tahu hal ini harus diapain gitu, lakukan aja. Lakukan seburuk apapun hal yang hasil yang didapatkan itu, tetap lakukan aja. Karena di situ ketika kalian tua nanti nih, kalian nggak ada rasa penyesalan bahwa kalian nggak punya rasa penyesalan terhadap hal yang kalian dulu gak lakukan. Karena kita udah melakukan itu, jadi gak ada rasa penyesalan. Iya. Jangan sampai pas tua kepikiran ngelakuin ini, gitu kan, pas muda, kenapa gua pas muda ngelakuin ini gitu ya. Iya. Kayak gini misalkan di usia 45 gitu. Coba aja gua di umur 20 gua mulai buat dagang. Oke. Coba aja. Coba aja gua saat umur 18 tahun, saat masih SMA gitu, gua belajar rajin. Nggak bucin ya. Iya. Nyindir diri sendiri. Oke, terus Kayak gitu. oke. Jadi ya pokoknya lakuin yang sekiranya jangan sampai menyesal di masa tua ya. Iya. Oke, gitu dah ya. Pesan buat kita semua juga sih ya, kayak gitu. Jadi bukan buat penonton, tapi buat kita semuanya juga gitu. Kita bukan berarti kita nyampein ini kita orang yang berpengalaman ya. Tapi ini buat diri kita juga sebenarnya. Intinya kita berbagi gitu ya.
gitu Jack ya. Oke, thank you Jack ya yang udah Thank you. apa mampir, tepuk tangan dong. Udah nonton. Woi. Ya, pokoknya semangat terus buat Jack, kuliahnya lancar ya, organisasinya belum lengser ya? Belum lengser. Belum lengser, semoga dilengserkan. Semoga dilengserkan dong ya. Dipaksa. Di kudeta dong ya. Nah, pokoknya semoga cepet lengser ya, amanahnya beres ya. Karena amanah itu nggak akan salah pundak ya dah. Baru kau lewain. Aduh. Langsung pemilihan ya. Iya. Langsung pemilihan. Jadi kayak LDK gue ya. Oke. Thank you ya Jack ya. Semoga nggak kapok ya kesini ya. Ya, gak kapok. Oke. kok. Gak Udah. kapok ya. Ada pesan buat kita juga? Gak ada? Hah? Ada pesan nggak buat kita? Harus di dalam video. Iya. Enggak, janganlah. Jangan. Oh enggak. Sambil promosiin Manhawe. Iya. Apa-apa. Sama YouTube Bang Jack juga, nggak apa-apa. Apa ya? Nggak masalah. Apa pesan buat kalian? Iya. Buat kita. Iya. Oke. Ya mungkin sama gitu. Hal-hal yang kalian udah lakukan sekarang, kalau memang itu dilakukan buat mencapai impian, terus lakuin. Entah ada rintangan nanti misalkan di pas pembuatan video ada kendala, misalkan amit-amit gitu, salah satu misalkan yang hilang atau apa, kalian tetap lakuin gitu. Oke. Mm-mm. Karena itu merupakan sebuah proses itu. Dan ini juga mungkin buat gue juga gitu, karena hal yang kita lakukan ya misalkan di 2 minggu ke depan ataupun 1 bulan ke depan itu bukan merupakan sebuah final, bukan merupakan sesuatu hal yang harus baik juga gitu. Oke. Sip. Tapi itu adalah proses itu. Entah mungkin memulai video dengan seadanya, kan itu merupakan sebuah proses. Siapa tahu di masa depan nanti kalian bertambah, misalkan krunya juga ada banyak gitu ya, krunya gitu, Siapa? konsumsi juga banyak, Konsumsi. make up artist juga banyak gitu ya. Oke. Siapa tahu gitu. Jadi kalian tetap lakukan meskipun seadanya. Iya. Oke. Intinya mulai aja dulu ya. Iya, betul. Mulai aja dulu. Tapi sama rencana juga kan. Jangan mulai aja tapi mau kemana bingung kan. Ya. Oke, Iya. thank you buat Jack buat pesannya ya. Buat kalian juga ya sekiranya itu penting. Oke, mungkin itu aja ya Ada ya Iya, untuk mungkin itu aja. Untuk video Nani Talk episode 4 kali ini. Pokoknya kalian ambil manfaatnya semuanya ya. Oke, pasti banyak manfaat ya yang dari dia ya. Amin. Oke, karena kita orang muda jadi bukan tua ya. Sangat menjelaskan Iya, sekali. sangat eksplisit ya. Oke, guys, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat ya. Dan kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Jack ya, Ibnu Qasim Apa? ya. Iya. Ibnu Ibnu Qasim, Qasim. guys. Di sana Jack lagi mencoba untuk public speakingnya dia ya, lagi belajar juga ya. Iya, Soalnya penonton juga nih. Jangan lupa di like, Ya, di like subscribe. ya. Oke, guys, mungkin itu aja videonya ada ya. Ya. Jangan lupa Like comment. and subscribe. See you in the next video and Bye-bye. bye bye.